Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tian. Di video kali ini kita akan mempelajari cara atau tutorial konfigurasi hotspot pada MikroTik. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan kalian sudah menginstal yang namanya VirtualBox. Jika sudah, kalian bisa membukanya dan kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu yang kedua, pastikan kalian sudah menginstal yang namanya OS virtual MikroTiknya seperti ini. Jika sudah menginstal seperti ini, berikutnya adalah kita harus mengatur network settingnya dengan cara klik setting, lalu pada pilihan network kalian klik. Nah, di bagian adapter 1 centang bagian enable-nya, dan di bagian attach to-nya kalian pilih bridge adapter. Kenapa kalian pilih bridge adapter? Karena nantinya pada OS virtual kita menginginkan OS virtual MikroTik kita ini mendapatkan akses internet yang berasal dari hotspot HP kita yang digunakan sebagai ISP-nya gitu. Jadi kita pilih sebagai bridge adapter. Lalu setelah itu di bagian advance-nya kalian klik. Terus di bagian promiscuous mode-nya kalian atur sebagai allow all. Pastikan sudah allow all ya. Setelah itu kita beranjak ke adapter 2. Enable kan? Nah, setelah itu kalian pilih sebagai bisa host only adapter ataupun internal network. Nah, jika kalian menginginkan klien yaitu adalah laptop asli kalian, maka kalian pilih host only adapter. Tapi jika kalian menginginkan klien kalian adalah OS virtual Windows, kalian bisa pilih internal network. Nah, karena saya di sini menginginkan laptop asli saya sebagai kliennya, maka di sini saya pilih host only adapter. Nah, selanjutnya pada name kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya pilih host only Ethernet adapter 2. Nih, lalu di promises mode-nya pastikan kalian sudah mengatur sebagai allow all. Nah, oke, di pengaturan network setting ini kita hanya membutuhkan 2 adapter saja, yaitu ini adapter 1 sebagai bridge adapter dan adapter 2 sebagai host only adapter. Jika sudah, kalian klik OK dan jalankan MikroTiknya. Tunggu sampai muncul tampilan login MikroTik. Nah, jika sudah muncul tampilan login MikroTiknya, kalian masukkan username dan password. Nah, jika kalian sudah masuk ke tampilan ini, artinya kalian sudah berhasil login MikroTiknya. Setelah itu, kita buka Winbox-nya. Winbox ini adalah tempat kita untuk melakukan konfigurasi MikroTik secara GUI. Kita masukkan MAC address dari network setting yang tadi kita telah atur, yaitu pada adapter 1. Kita lihat di sini adapter 1 itu MAC address-nya adalah ini ya, belakangnya DP ini sama ada segini. Jika sudah, kalian masukkan login dan passwordnya. Setelah itu baru kalian klik connect. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil login Winbox kalian. Lalu klik OK. Oke, tahapan berikutnya di sini adalah tahapan konfigurasi MikroTiknya. Ya, sebelum kita masuk ke tahapan inti konfigurasi hotspotnya, yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address dengan cara klik IP lalu klik addresses. Nah, di sini sudah muncul tampilan address list. Nah, ada otomatis masuk ke atas satunya. Kenapa ini sudah otomatis terisi atas satunya? Karena sebelumnya kita telah atur adapter 1 itu sebagai bridge adapter. Bridge adapter itu masuk dari IP ISP yang berasal dari hotspot kita. Makanya di sini akan otomatis masuk. Tetapi jika kalian menggunakan tidak memakai bridge adapter, maka kalian harus menambahkan address 1 ini secara manual. Misalnya kalian login MikroTiknya bukan dari VirtualBox tapi melainkan dari router fisik, maka kalian bisa masukkan IP ether 1 ini secara manual gitu ya. Yang penting IP ether 1 ini adalah IP dari ISP kita.
Tuh, kalian untuk mengecek IP ISP pada hotspot handphone kalian bisa buka di bawah aturan hotspot, lalu kalian lihat IP address-nya berapa. Nah, kalau di saya itu IP address-nya adalah 192.168.43.1 itu untuk IP ISP-nya. Maka IP di ether 1 ini otomatis masuk seperti ini. Tuh, hostnya ini 129. Nah, setelah itu kalian tambahkan juga untuk ether 2-nya. Nah, untuk IP ether 2-nya itu kalian bebas. Di sini karena NIM saya adalah 60, maka saya atur IP address untuk ether 2 saya itu adalah 192.168.60.60, trafficnya 24. Nah, untuk prefix juga bebas. Kalian bisa menambahkan prefix 23, 24, 25, ataupun 27. Tuh, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian masukkan network-nya. Network-nya itu berdasarkan IP ini. Nah, dari network dari IP ini berapa? Nah, didapatkan berdasarkan perhitungan subnetting yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk IP ini maka memiliki network 192.168.60.0. Ini adalah network dari IP address ini. Lalu di bagian interface-nya kalian pilih ether 2, terus apply, oke. Nah, setelah konfigurasi IP address, maka selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya dengan cara klik IP terus DHCP server. Kenapa sih kita harus melakukan konfigurasi DHCP server? Karena di sini udah ada ya, ini saya hapus karena kita menginginkan nantinya si klien kita mendapatkan IP itu secara otomatis dari DHCP ini, tidak dimasukkan secara manual gitu. Makanya saya menggunakan DHCP server. Tapi kalau teman-teman mau memasukkan IP kliennya itu secara manual, kalian tidak perlu mengatur DHCP server. Ini opsional saja. Nah, oke, untuk konfigurasi DHCP server, kalian klik DHCP setup, lalu kalian pilih ether 2, lalu kalian pilih next, terus di bagian DHCP address ini udah otomatis terisi ya, itu berdasarkan network dari ether 2 kalian. Lalu kalian next, nah ini juga udah otomatis terisi dari IP address ether 2, terus kalian klik next lagi. Nah, di bagian address to give out-nya ini adalah jumlah rank klien yang dapat mendapatkan IP klien nantinya. Tuh, kalian ingin mengatur berapa klien yang dapat terkoneksi dengan DHCP server. Tuh, misalkan di sini saya menginginkan hanya 20 host saja yang dapat terkoneksi dari mendapatkan IP DHCP kliennya itu. Maka di sini saya mengatur 192.168.60.1 sampai 60.20. Nah, setelah itu kalian klik next. Nah, bagian DNS server kalian bisa atur seperti ini. Masukkan IP ether 2 dan masukkan juga IP alternatif dari Google-nya 8.8.8.8 dan 8.8.8.4.4 gitu. Jika sudah seperti ini, kalian klik next. Nah, untuk list time-nya kalian bebas ini mengaturnya, tidak berpengaruh pada apapun, cuma pengaturan list time aja. Nah, kalian bisa default seperti ini atau kalian mengatur menjadi 3D, 3 hari berarti ya. Nah, di sini saya mengatur sebagai default saja seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik next. Nah, jika sudah muncul seperti ini tandanya konfigurasi DHCP server kalian sudah sukses, lalu kalian klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan konfigurasi inti dari hotspotnya yaitu konfigurasi hotspot pada mikrotiknya. Nah, caranya klik IP, lalu kalian klik hotspot. Nah, jika sudah muncul hotspot seperti ini, kalian klik server seperti ini. Nah, terus kalian klik yang namanya hotspot setup. Nah, jika sudah muncul hotspot setup seperti ini, kalian pilih ether 2. Kenapa sih ether 2 yang dipilih? Karena di sini terkait dengan pembagian IP untuk klien itu, identitas klien itu berdasarkan IP. IP-nya itu dari IP ether 2. Jadi jika klien masuk terhubung dengan
hotspot ini, maka klien itu akan mendapatkan IP dari Ether 2 ini. Nah, gitu. Jadi, teman-teman jangan sekali-kali mengatur IP untuk hotspot itu adalah dari IPsP karena ini terkait dengan keamanan jaringan kalian. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita pilih Ether 2, maka kita klik next. Lalu di sini sudah otomatis terisi seperti ini ya. Nah, tapi pastikan di bagian MySQL ID-nya sudah terinstall ya, sudah tercentang ya. Sudah tercentang seperti ini, maka kita klik next. Nah, bagian address pool ini masukkan jumlah user atau host yang dapat terhubung dengan hotspot ini adalah seberapa banyak yang dapat terhubung untuk hotspotnya. Nah, di sini saya ingin mengatur misalnya untuk yang dapat terkoneksi dengan hotspot saya hanya sebanyak 15 klien. 15 klien, maka saya harus memasukkan 15 host, yaitu dimulai dari 60.1 sampai 60.15 gitu. Setelah kita mengatur rank atau jumlah klien yang dapat terhubung dengan hotspot, maka kita langsung next. Klik next. Nah, bagian sertifikat ini kalian pilih non aja, next. Nah, di bagian SMTP server ini juga next aja. Nah, di bagian DNS server kalian masukkan IP Ether 2 dan masukkan IP alternatif dari Google-nya dan lalu klik next. Terus akan muncul DNS name seperti ini. Nah, DNS name ini atur sesuai dengan domain yang kalian inginkan untuk mengakses tampilan login Mikrotiknya. Nah, di sini saya ingin mengatur menjadi Dian El Nursa. Dian El Nursa ini jika diklikkan maka akan langsung mengakses halaman login Mikrotiknya gitu. Terus kalian klik next jika sudah. Terus di bagian ini hotspot user, kalian masukkan username dan password agar klien-klien kalian bisa terhubung dengan hotspot itu bagaimana, dengan username dan passwordnya apa gitu. Nah, di sini saya ingin mengaturnya menjadi piv Dian dan passwordnya itu adalah 123J yang simple. Nah, jika sudah kalian mengatur user dan passwordnya, kalian bisa klik next. Terus jika sudah tampilan seperti ini, tandanya konfigurasi hotspot kalian sudah sukses. Nah, ini tahapannya konfigurasinya sudah selesai. Nah, kita masuk ke tahapan pengujiannya. Tahapan pengujiannya sebelum pengujian di browser, yang harus kita lakukan adalah pastikan klien kita sudah mendapatkan yang namanya IP dari DHCP server tadi, DHCP klien ya. Kita pastikan, lalu kita klik dengan cara klik lambang WiFi di sini. Nah, kalian klik kanan pada mouse, lalu kalian pilih Open Network and Internet Setting. Terus pilih bagian Change Adapter Option. Nah, di sini kalian masukkan sesuai dengan pengaturan di network setting tadi. Network setting tadi saya mengaturnya VirtualBox Host Only Network 2 ya. Maka yang kita disablekan adalah yang ini. Tapi kita lihat dulu di sini bagian Properties, di bagian IP versus 4-nya ini sudah kalian opt-in. Pastikan sudah kalian opt-in ya di bagian Internet Protocol version 4-nya. Terus jika sudah di opt-in, oke. Terus close. Baru kalian lihat di sini sudah masuk ya. Sudah masuk. Jika sudah di disable dan enable, kalian masuk ke sini. Tapi tadi karena kayak sebelumnya adalah bukan opt-in, maka otomatis masuk tanpa disablekan. Jika kalian ininya di sini sudah sudah opt-in terlebih dahulu, maka kalian tinggal disablekan gitu. Itu caranya, disable dan enable sampai IP kliennya sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Sudah masuk IP kliennya, adalah IP-nya, bener ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengujian hotspotnya pada browser. Kita buka browsernya. Reconnect terlebih dahulu ya. Connect, klik.
Oke, kita buka browsernya. Nah, ini kalian ketik, sebelum kita ketik ke tampilan loginnya, kita cek dulu apakah sini sudah bisa akses internet atau belum. Pastinya belum bisa ya, soalnya kita belum melakukan login Mikrotiknya, login hotspotnya ya. Kita tes aja. Nah, ini tampilannya seperti ini, tidak bisa mengakses internet karena kita belum melakukan login hotspotnya. Oke, kita login terlebih dahulu, masukkan DNS server dari hotspot yang telah kita atur tadi, DNS name-nya ya, domain hotspotnya yaitu tadi dianelnursa.id. Nah, ini kalian enter. Nah, ini sudah masuk ke tampilan login Mikrotiknya, login hotspotnya maksudnya. Nah, kalian masukkan username dan password hotspotnya. Tadi adalah PIV ya, PIV Dian. Passwordnya adalah 123. Oke, lalu kalian klik OK. Nah, sekarang kita coba di sini, kita refresh ya, apakah sudah bisa mengakses internet. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa, di sini sudah bisa mengakses internet. Nah, coba kita lakukan log off ya, kita lakukan log off, apakah masih bisa mengakses internet. Misalkan kita klik ini. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa mengakses internet kalau kita log out gitu. Kecuali kalau kita login lagi. PIV ya. PIV Dian 123. Nah, di sini kita refresh lagi. Ini baru bisa mengakses internet lagi. Seperti itu. Itu adalah hasil pengujian dari hotspot Mikrotik kita. Oke, pengujiannya sudah berhasil, tapi teman-teman di sini saya ingin memberitahukan bahwa untuk pengatur user untuk hotspotnya ini bisa kalian tambahkan melalui hotspot tadi, IP hotspot, terus hotspot di bagian servernya. Misalkan kalian ingin menambahkan user untuk hotspot kalian. Nah, ini kan Dian, misalkan saya ingin menambahkan guru. Di sini kalian klik plus tadi user plus, terus kalian nanti akan muncul tanda seperti ini. Terus kalian tambahkan name-nya guru untuk usernya, terus passwordnya adalah 1 misalnya. Terus kalian apply OK. Nah, di sini oh ya, jangan lupa di sini servernya kalian atur sebagai hotspot yang telah kalian buat. Misalkan kalian sebelumnya sudah buat beberapa hotspot, itu kalian bisa pilih. Nah, di sini karena saya di sini cuma membuat 1 hotspot, maka saya di sini masukkannya adalah hotspot 1 gitu ya. Terus apply OK. Nah, coba kita cek lagi di bagian sini, kita log off, terus kita login lagi, loginnya pakai guru. Tetapi sebelumnya kita cek apakah sudah bisa mengakses internet atau belum. Tidak bisa ya. Nah, tidak bisa, kita lakukan loginnya pakai guru, bukan pakai ampis. Terus passwordnya 1, terus OK. Ini sudah sudah login ya. Kita cek lagi, kita refresh. Nah, berhasil mengakses internet. Gitu teman-teman, cara menambahkan user untuk hotspot kita. Itu kalau mau update update passwordnya, kalian bisa dari user tadi, kalian klik yang mana yang mau kalian update, terus kalian pilih passwordnya, kalian ganti, terus apply OK gitu. Itu teman-teman cara menambahkan user untuk hotspot kalian, tidak hanya 1 saja gitu. Oke, segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita telah mempelajari cara-cara konfigurasi hotspot pada Mikrotik dan juga cara menambahkan user untuk hotspot kalian. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.